Mau jaga ingat UPZ, infak sodako hidup jadi berkah, investasi akhirat bahagiakan umat. UPZ Raudatul Hasanah. Mau zakat ingat UPZ, infak sodako hidup jadi berkah, investasi akhirat bahagiakan umat. UPZ Raudatul Hasanah. Ayo zakat, ayo infak, ayo zakat, ayo sodako. Ingat zakat, ingat UPZ. Bayangkan jika setiap sujud santri menjadi pahala untuk Anda, menjadi aliran kebaikan yang tak pernah berhenti. Disinilah tempat itu, Masjid Ar-Raudatul Hasanah, rumah Allah yang menjadi pusat ilmu, ibadah, dan pembinaan akhlak para santri. Mari jadilah bagian dari wakaf renovasi masjid ini, karena setiap rupiah yang kita wakafkan menegakkan kembali rumah Allah, tempat lahirnya generasi berilmu dan beriman. Wakaf Anda akan menjadi amal jariah yang tak akan pernah terputus selama santri terus bersujud dan berdoa di dalamnya. Masjid Ar-Raudatul Hasanah, wakaf kita hari ini, cahaya pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di acara podcast Raudah Podcast pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaik, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang diterangi oleh iman dan Islam. Pemirsa Raudah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kami dalam acara Raudah Podcast. Podcast kita hari ini akan dipandu oleh saya, Salsabila Azara. Saya sebagai guru pengabdian di pesantren Ar-Raudatul Hasanah sekaligus menjadi mahasantriwati di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema peran gadget bagi muslimah di era digital. Di era digital saat ini, gadget sudah menjadi bagian dari hidup kita sendiri. Banyak aktivitas kita mulai dari belajar, dalam ibadah, serta bekerja, mendapatkan banyak informasi, itu tidak lepas dari gadget. Bagi seorang muslimah, gadget itu bisa berdampak positif jika kita menggunakannya untuk berdakwah, menyebar kebaikan, baik menjadi peluang untuk mendapatkan usaha. Tapi akan bisa berdampak negatif jika kita menggunakannya kepada hal yang negatif dan kita tidak menggunakannya secara bijak.
Karena itu, penting bagi kita untuk memanfaatkan gadget sebagai sarana kebaikan tanpa mengurangi nilai-nilai yang kita pegang. Di sini saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Ustazah Mainovita Asri. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat Ustazah. Saya Salsa sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Dan narasumber yang kedua ada Ustazah Fitri Adinastitin. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat saya Salsa. Alhamdulillah sehat juga Ustazah. Beliau berdua merupakan guru di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah dan merupakan alumni pertama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah. Dan kita lanjut kepada podcast kita hari ini yang bertema peran gadget bagi muslimah di era digital. Untuk Ustazah Mai, bagaimana Ustazah pandangan Ustazah tentang peran gadget bagi muslimah di era digital? Terima kasih sebelumnya kepada Ustazah Salsa. Berbicara tentang gadget, tentu kita semua sudah tidak asing ya. Gadget ataupun yang kita kenal seringkali sebagai gawai, hari ini rasanya bukan lagi merupakan benda asing, bahkan untuk semua usia, dari anak-anak bahkan remaja, dewasa hingga lansia sekalipun gitu. Peran gadget sendiri dalam kehidupan kita itu sangat banyak, tapi perlu kita ketahui juga gadget itu bagaikan mungkin bisa dikatakan seperti dua mata pisau. Jadi manfaatnya atau mudaratnya itu akan kembali kepada penggunanya masing-masing gitu. Nah, untuk muslimah sendiri, gadget ini bisa menjadi manfaat yang besar ketika ia bisa memanfaatkannya untuk banyak keperluan, untuk banyak hal ataupun aktivitas di sehari-harinya, mulai dari kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, keilmuan, keagamaan, ekonomi, ataupun parenting sekalipun gitu. Jadi tentu akan banyak manfaatnya, bahkan dari segi kesehatan kita. Mungkin itu. Dari pandangan Ustazah Titin sendiri gimana Ustazah tentang peran gadget bagi muslimah di era digital sekarang ini? Peran gadget di era digital ya, yang seperti disampaikan Ustazah Mai, bahkan di semua bidang sekarang hampir menggunakan itu. Jadi seperti ya tergantung kita, niat kita kemana untuk menggunakan gadget tadi. Seperti itu, niatnya bisa dijadikan untuk wasilah menuntut ilmu, seperti itu ya kan Ustazah Mai. Ada orang yang pengen belajar berbahasa Arab misalkan, yang dia pengen ngomong seperti orang Arab, ya itu bisa cari video yang berkaitan dengan itu udah banyak sekarang. Bahkan selanjutnya ya bisa digunakan untuk media dakwah juga, konten-konten dakwah dan segala macam. Itu bahkan sudah hampir dari kita bisa menjangkau itu seperti itu. Termasuk Rodo podcast ini ya. Iya betul. Masya Allah. Ya bahkan generasi sekarang itu juga pasti lebih banyak menggunakan digital ya kan Ustazah, dari aplikasi TikTok ataupun Instagram, dan mungkin kalau kita menyalurkan hal-hal yang positif itu bisa membuat mereka lebih melek tentang hal-hal yang positif juga di dalam diri mereka. Karena terkadang kita juga nggak tahu nih kan Ustazah, mungkin dari perkataan kita di sosial media ataupun ketikan kita sendiri itu mungkin bisa membuka mata seseorang tentang suatu kebaikan itu sendiri. Betul. Ustazah Mai, bisa diceritakan sedikit Ustazah bagaimana keseharian Ustazah dalam mengelola gadget dan seberapa penting gadget bagi kehidupan muslimah saat ini? Tentu berbicara tentang peran gadget itu dalam kehidupan kita masing-masing itu punya nilainya masing-masing gitu ya. Nah, kalau saya mungkin berbicara dari segi saya sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, gadget ini tentu sangat-sangat membantu ya. Pertama, untuk menambah wawasan kita sebagai seorang guru, kita bisa membaca banyak literatur di sana, kita bisa melihat banyak
video ataupun podcast ataupun kelas-kelas online yang berkaitan dengan hal yang akan kita ajarkan kepada anak murid itu sendiri gitu. Dan tentu sebagai seorang guru, selain kita mengambil apa yang bisa kita ambil dari hal-hal positif yang ada di gadget itu, di media sosial khususnya, kita juga harus turut mengajarkan kepada anak-anak didik kita, khususnya kita di pesantren, walaupun mereka tidak menggunakan handphone sehari-hari di sini, tapi kita perlu mengajarkan ke mereka tentang bagaimana caranya bijak menggunakan medsos itu sendiri, gitu. Dan itu bila dari segi seorang guru. Kemudian bila dari segi sehari-hari, tentu ada banyak hal wawasan yang bisa diambil dari media sosial ataupun dari gadget itu sendiri gitu ya. Contohnya hari ini kita sudah tidak sulit lagi untuk bisa menambah wawasan melalui kajian dari channel-channel YouTube asatidz kita dan ustadz dan yang lainnya sebagainya gitu. Kemudian mungkin seperti yang disampaikan Syed Titin tadi, hari ini itu orang mau belajar bahasa apapun itu sudah lebih mudah caranya. Memang kalau zaman dulu mungkin untuk bisa belajar bahasa Spanyol harus ke Spanyolnya langsung gitu ya Syed Titin ya, atau minimal harus ketemu sama gurunya langsung yang bisa bahasa Spanyol. Tapi hari ini dengan adanya gadget melalui media sosial itu, kita bisa belajar lebih efisien lagi. Tapi tentu ini di luar konteks bicara masalah keberkahan tadi itu ya. Tentunya belajar langsung kepada guru dibandingkan dengan melalui video aja itu akan berbeda gitu. Tapi kan gadget itu adalah fungsinya untuk memudahkan. Betul. Gitu. Sebagai wasilah kan dia, betul, salah perantara. satu wasilah, perantara. Menurut Ustazah Titin gimana Ustazah tentang pengelolaan ini? Kalau Ana pribadi sependapat sama Ustazah Mai mungkin tambahannya di sini ya, di era digital sekarang kita sangat mudah untuk namanya komunikasi sekarang sudah jauh lebih mudah ya. Yang mana kita sebagai anak rantau yang tinggal jauh dari orang tua, kerabat bahkan, jadi dengan adanya era sekarang itu sangat memudahkan untuk komunikasi, silaturahim, itu bagi yang jauh-jauh seperti itu. Jadi itu untuk sekarang gak ada alasan gitu ya Ustazah bagi orang yang gak mau belajar atau mungkin karena jarak yang jauh, karena semuanya itu sebenarnya sudah ada tersedia di era digital sekarang ini, tinggal niatnya gimana. Betul. Sekarang serba mudah dijangkau ya. Sependapat. Tapi balik lagi harus mengambil yang positif-positif tadi ya, gitu. Harus pandai milter-milternya lagi. Betul. Karena juga harus ada pendampingnya gitu kan Ustazah. Kalau kita mencari, karena kalau kita mengandalkan hanya sekedar handphone doang yang kayak Ustazah Mai bilang tadi, itu kurang keberkahannya, itu belum kita terlalu dapat daripada kita langsung menjumpai guru kita sendiri gitu. Dan pasti ilmunya tentu berbeda. Terus Ustazah Mai, apakah dampak positif dan negatif penggunaan gadget di era digital ini, baik dalam segi pendidikan dan kehidupan sehari, apa dampak negatif dan positifnya Ustazah? Oke, berbicara dampak, tentu hal apapun itu punya konsekuensinya masing-masing. Penggunaan gadget ini dampaknya itu bisa positif ataupun negatif tergantung kepada penggunanya. Jadi kalau dianalogikan itu sebenarnya gadget itu adalah pisau lah seperti itu. Nah, yang mengontrol pisau ini yang menggunakan. Jadi pisau ini bisa bermanfaat kalau yang menggunakan itu bijak menggunakannya. Tapi justru ini juga bisa membahayakan kalau yang menggunakan tidak bijak gitu. Artinya di tengah banyaknya informasi ataupun ilmu pengetahuan yang bisa diserap dari media sosial ataupun dari internet begitu, itu kembali lagi kepada si pengguna gitu. Nah, makanya kita harus memahami benar nih sebenarnya manfaat gadget itu untuk apa dan bahayanya seperti apa. Nah, kalau kita sudah paham manfaatnya apa, bahayanya apa,
maka sebagai pengguna tentu kita akan bisa lebih bijaksana menggunakannya gitu. Nah, yang perlu ketahui adalah tentang bagaimana kita sebagai berbicara tentang seorang muslimah ya, bagaimana kita sebagai seorang muslimah itu bisa beradab dengan baik ketika menggunakan gadget ini. Adab itu bukan hanya sebatas sopan santun di WA, assalamualaikum dan sebagainya, enggak, tapi kita bisa menggunakan gadget ataupun informasi yang ada di dalamnya itu sesuai dengan manfaatnya. Begitu. Jadi balik lagi kepada si kontrolnya atau penggunanya kita. Dia bisa bermanfaat kalau kita memahaminya dan juga bisa jadi mudorot kalau kita tidak memahaminya gitu. Betul-betul seperti kayak pisau gitu ya saja. Kalau kita cerdik menggunakan, dia akan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita kepleset dikit aja menggunakannya, kita yang akan terbunuh atau terjerumus gitu ya. Betul. Tepat sekali saya Salsa kesimpulannya. Untuk Ustazah Titin sendiri gimana Ustazah? Menurut Ustazah pandangan negatif dan positif dari penggunaan gadget di era digital ini? Balik lagi ke pengguna sendiri atau orang-orang yang sedang ada di era ini seperti itu ya. Jadi misalkan kalaupun ada, mohon maafnya, orang tua atau memberikan gadget misalkan ke anak, itu sebaiknya disampaikan dulu ini fungsinya apa nih, kamu mau dibawa kemana sama ini, seperti itu. Jadi kamu menggunakan ini tuh buat ini, buat misalkan lihat video yang memang mendukung sekolahnya atau keterampilannya, seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah memegang gadget itu, maka dia sudah ngerti. Nah, seperti yang dibilang saya Mai tadi, bahwasanya ditanamkan dulu nih ini nanti dampak negatifnya bagaimana, positifnya bagaimana. Jadi positifnya disampaikan, kamu positifnya ini. Nanti dampak negatifnya bisa jadi karena itu juga menghasilkan dari aplikasi atau dari apa, itu bisa menyebabkan mereka akhlaknya atau adabnya itu makin berkurang, seperti itu kan. Jadi harus dulu didudukkan si dampak positif dan dampak negatifnya, seperti itu. Berarti juga harus didudukkan dulu ke orang tuanya ya Ustazah. Harus paham sih sebenarnya. Karena kita aja terkadang lalai gitu tentang bagaimana penggunaan gadget yang baik secara betul dan positif gitu. Tapi bahkan zaman sekarang tuh banyak juga orang tua yang salah menggunakan. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar ini kan Ustazah, penggunaan gadget itu sama orang tua untuk anaknya bukan untuk pendidikan, tapi biar anaknya nggak nangis. Biar simple, yaudah kita kasih HP gitu kan Ustazah. Anaknya nggak mau makan, ayo sini makan, yang penting nonton HP kayak gitu. Jadi berarti orang tuanya juga harus belajar gimana dampak positif sama negatif dari HP itu tersendiri. Karena kalau udah dari awal itu udah negatif luan vibes-nya, maka ketika dia besar itu akan terbawa dan menyusahkan orang tuanya juga untuk menghadapi anak tersebut. Gitu ya. Jadi memang sebagai orang tua ataupun kita sebagai guru, rasanya jangan terlalu tertinggal dengan zaman yang ada ini, seperti itu. Jadi tetap diikuti perkembangannya dan dilihat, kan bisa kita cari dampak. Kita bisa lihat sudah dewasa ini udah bisa ngelihat, oh ini positifnya ke sini, ini negatifnya begini, seperti itu. Mungkin itu saya Salsa. Berarti cara mendidik kita juga kita mengikuti sesuai ajaran para sahabat Rasul atau Rasul yang sudah berlalu, tapi kita juga tetap mengikuti kemajuan teknologi itu. Sehingga betul-betul kita bisa mengontrol nih kan Ustazah. Kalau misalnya buka YouTube, kita tahu apa aja yang dari tontonan anak kita gitu. Tapi kalau kita ketinggalan zaman, kitanya ini nggak bisa mengontrol. Kita nggak bisa mengontrol gimana nanti ke depannya anak-anak kita gitu kan Ustazah. Kemudian Ustazah, di zaman sekarang ini kan tantangan penggunaan gadget tuh sangat banyak.
Nah, jadi gimana tuh solusi menghadapinya supaya kita tuh tetap fokus menggunakan gadget itu kepada hal yang positif, Ustazah Titin? Berbicara dengan tantangan gadget ini ya, yang paling mendasar itu sebenarnya tantangannya itu adalah mungkin bakal dirasakan orang yang pernah bergadget lah istilahnya kan, yaitu lalai sama waktunya. Lalai sama waktu di sini tuh lalai sama belajarnya, lalai sama ibadahnya. Kadang-kadang mohon maafnya sudah azan atau apa, kita masih asik scrolling dan segala macam, akhirnya tertunda si waktu sholat ini. Jadi solusi yang ditawarkan di sini adalah yang mencoba untuk puasa gadget istilahnya. Puasa gadget di waktu-waktu tertentu, di waktu belajar sama kayak yang saya sampaikan di awal. Jadi stop gadget di waktu istirahat. Jadi memang itulah solusi yang ya balik lagi ke si pengguna ini harus bisa menahan dirinya untuk puasa gadget tadi seperti itu. Puasa kan artinya menahan nafsu tadi ya. Itu nafsu gadget berarti. Yang kedua untuk tantangannya itu yang sekarang atau di era digital lah ya, itu berkurangnya interaksi secara offline, secara langsung. Mohon maafnya kita lihat di suatu perkumpulan atau teman-teman mereka yang lagi kumpul bareng atau segala macam, itu bisa jadi ngobrolnya hanya 1 menit atau bahkan 5 menitan, ya kan saja. Nah setelah itu apa kesibukannya? Balik lagi ke gawainya seperti itu. Nah di gawai ini memang tadi dipermudah untuk menghubungkan kita sama yang jauh, tapi bukan berarti meninggalkan interaksi sosial ini, interaksi yang ada di sekeliling kita seperti itu. Nah solusi yang ditawarkan lagi yaitu mencoba untuk adanya zona bebas gadget. Zona bebas gadget ini kapan? Ya itu tadi waktunya. Mohon maafnya ketika ada rapat penting apa segala macam, itu bisa saja kan istilahnya no gadget. Gadget dinonaktifkan. Jadi apa yang disampaikan itu memang tersambung sama si pendengar. Karena ketika kita sudah fokus ke gadget, ada orang ngomong di depan misalkan menyampaikan hal ini dan hal itu, fokus kan jadi terbagi. Jadi disitulah yang akan menyebabkan kesalahpahaman seperti itu. Dan yang ketiga ini mungkin sejamai juga saya salsa, itu ada namanya fitnah pandangan dan aurat kan. Ini miris sekali kan sejamai. Artinya fitnah pandangan dan aurat ini gimana? Nah ada konten-konten negatif yang terkadang lewat aja di timeline seperti itu. Jadi terlihat pada anak-anak yang tidak pada usianya, itu akan mereka serap, mereka simpan dan bahkan sampai membuat seperti itu lagi. Seperti itu. Mohon maafnya kayak berbicara aurat tadi, aurat kita sebagai muslimah, kita sudah tahu muslimah itu harus menutup aurat dan segala macam kan. Tapi ada ya beberapa yang tetap saja mengumbar dan segala macam. Nah itu tantangan kita yang sekarang sebenarnya, yang pelan-pelan dari pribadi-pribadi masing-masing untuk merubah itu seperti itu. Saya salsa. Iya, karena Ana sendiri setuju dengan Ustazah Titin, dan salah satu solusinya itu menurut Ana juga harus punya pendirian atau ilmu agama dalam diri kita. Karena kayak kalau misalnya kita buka zaman sekarang tuh kan yang paling sering tuh TikTok ya Ustazah ya. Betul. Kadang kayak kita buka yang hal-hal yang nggak seharusnya kan, kalau di TikTok juga ada yang mungkin itu ada dakwah. Tapi zaman sekarang nih generasi Z dan Alpha nih khususnya, zaman sekarang itu lebih menggunakan
konten yang mana? Konten yang joget-joget. Betul. Bahkan kalau kita kembali ke sirah Nabi atau para sahabat, mungkin kalau dulu para raja-raja itu kalau mau melihat tarian tuh harus ngundang penari dulu atau selir-selir. Tapi kalau zaman sekarang mungkin hanya membuka TikTok dengan modal berapa kota doang itu bisa melihat segala bentuk jogetan dari segala negara gitu ya Ustazah. Dan itu berefek ke fokusnya mereka belajar sih saya rasa. Karena itu khususnya di pesantren ya, kita ngajar di pesantren itu ada beberapa santriwati yang memang di luar kontrol si gadget ini tadi ya, buka yang seperti yang saya Salsa bilang. Mohon maafnya di diamnya dia kadang-kadang kita lagi jelasin dia, tapi tiba-tiba dia bergerak sesuai gerakan yang viral pada saat itu. Ini miris sebenarnya seperti itu kan. Jadi terbayang, jadi kita menjelaskan pun atau kita memberikan ilmu khawatir tidak sampai seperti itu karena fokusnya tadi terbagi kan. Menurut Ustazah Mai sendiri gimana Ustazah pandangan Ustazah tentang solusi agar muslimah ini terselamatkan bagi dampak negatif penggunaan gadget di zaman sekarang ini? Solusinya itu tentu sebagai seorang muslimah dia harus paham identitas dirinya sendiri, gitu kan. Muslimah itu apa sih? Muslimah itu seperti apa sih? Fitrahnya bagaimana sih? Nah, itu yang harus terlebih dahulu dia pahami. Karena bila orang tidak memahami identitas dirinya yang sesungguhnya, dia akan mudah sekali tergoyahkan ataupun tercemar oleh konten-konten yang ada di internet itu sendiri gitu. Hari ini terlebih ya, informasi itu sangat-sangat banjir lah kalau bisa dibilang ya, banjir. Kita hari itu kebanjiran informasi gitu. Artinya kalau kita tidak punya filter yang baik, maka kita akan dengan mudah untuk terpapar dari konten-konten negatif gitu. Makanya sebagai seorang muslimah, pertama tentu kita harus memahami jati diri sebagai seorang muslimah itu yang harus menjaga fitrahnya, ifahnya dan izahnya begitu kan. Kemudian tentang bagaimana dia itu bisa menggunakan kemudahan yang ada saat ini itu untuk lebih membuat dirinya menjadi muslimah yang lebih baik, lebih dicintai Allah, lebih bermanfaat tentunya seperti itu gitu. Tadi menarik yang disampaikan Ustaz Titin ya, karena Ustaz Titin juga bagian pengasuhan dan beliau tentu sudah lebih banyak bersinggungan dengan kasus-kasus yang terjadi di santriwati kita khususnya gitu ya. Nah itu jadi PR tersendiri khususnya bagi kita dan tentu orang tua di rumah ketika anak-anak liburan itu. Kadang-kala kita di pesantren sudah berusaha mendidik sebaik mungkin ya kan Ustazah, dengan disiplin yang ada, dengan ibadah-ibadah yang dirutinkan. Tapi ketika di rumah ada kontrol yang terlepas sedikit aja, ini akan buat anak-anak itu jadi bersifat aku nih bebas nih sekarang gitu. Nah makanya guru dan orang tua di rumah itu perlu untuk sama-sama memahami tanggung jawabnya sebagai sosok yang memang Allah titipkan ini khalifah loh, khalifah fil ard anak ini. Ini kalau nggak dikontrol, nggak dijaga dengan baik, nanti akhirnya ya mungkin nggak langsung hari ini dampaknya, tapi 5-10 tahun ke depan ya, dan mereka lah yang akan mendidik generasi-generasi di bawahnya gitu. Artinya kita pertama harus memahami jati diri kita sebagai seorang muslimah, kemudian kita memahami tantangan yang ada, kemudian fasilitas kemudahan yang ada itu kita bisa manfaatkan untuk menjadikan diri kita dan generasi kita lebih baik lagi. Nah itu semua tentu awal mulanya itu berawal dari rumah. Pendidikan pertama itu yang harus dikokohkan itu harus diawali dari rumah, dari ibu, dari ayah, orang tua, lalu guru. Tidak bisa anak itu mentah-mentah diserahkan kepada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu fungsinya adalah untuk membantu orang tua menjaga amanah yang Allah titipkan gitu. Karena kan memang anak itu amanah yang Allah kasih untuk orang tua, bukan kepada guru. Guru itu hanya membantu. Artinya memang harus ada kerjasama yang baik gitu.
Nah, al-ummu madrasatul ula ya kan ya. Jadi pendidikan pertama itu dari ibu. Bahkan kalau menurut pandangan Ana nih Ustazah, kalau misalnya di zaman dulu mungkin suatu negara itu dijajah itu dari mungkin dengan tembak ataupun alat-alat senjata lainnya. Tapi mungkin sekarang karena hal itu agak susah ya, bukan jadi dengan secara yang tidak terlihat seperti dari gadget ini. Iya, iya. Dan pasti ketika kita ingin merusak suatu negara, yang harus kita hancurkan luan wanita-wanitanya gitu kan Ustazah. Kalau wanitanya sudah hancur, berarti generasi-generasi selanjutnya itu akan hancur kayak gitu. Makanya untuk seorang ibu juga harus lebih memperhatikan karena sekarang segala informasi itu berasalnya dari gadget itu tersendiri ya Ustazah. Betul ya. Hari ini perang itu tidak lagi hanya berbicara tentang perang fisik ya. Fisik, senjata. Tapi yang lebih bahaya daripada itu adalah ghazwul fikri, perang pemikiran itu. Kalau perang yang secara fisik itu bisa dilihat oleh mata seperti yang sekarang saat ini terjadi itu sedang hangat antara Iran dengan Amerika dan Israel gitu. Itu jelas terlihat dengan mata kita. Tapi justru perang pemikiran ini karena tidak terlihat, seringkali dampaknya itu tidak disadari. Ntar tahu-tahu udah menyimpang aja pemikirannya ini gitu. Dan kita cukup bersyukur ya, berita yang sedang hangat juga hari ini itu Ibu Mutia Hafid ya, Menteri Digital dan Komunikasi itu ya, itu menyatakan bahwasanya ini satu hal yang membanggakan juga sebenarnya gitu. Kenapa Indonesia itu hari ini menjadi negara non barat pertama yang memberlakukan pembatasan penggunaan media sosial di bawah 16 tahun itu ya. Nah itu sangat-sangat positif rasanya. Betul, gitu ya, sangat positif. Dan itu bisa membantu orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan gadget itu. Semoga didukung ya nanti. Dan bahkan tambahannya Ustazah, kita itu harus yang sekarang nih, kita harus lebih perang pikiran kayaknya karena zaman sekarang udah ada yang namanya AI atau GPT. Nah, itu pasti sangat berperan bagi mahasiswa atau bagi siswa-siswa Indonesia sekarang merusak pikiran generasi selanjutnya agar susah atau malas untuk berpikir. Karena kan kalau gadget tinggal apa yang kita mau kita salurkan, karena padahalnya kan gadget boleh digunakan cuman kepada hal-hal yang penting. Nah, cuman kalau kita nggak bijak, itulah tadi yang membunuh pikiran kita, yang buat pikiran kita buntu kan Ustazah. Betul. Sebenarnya dengan hadirnya AI ini sangat banyak manfaatnya, banyak membantu dalam hal apapun itu, dari segi pendidikan, kepenulisan dan lain sebagainya. Tapi tinggal kembali lagi, AI ini digunakan bukan sebagai sumber keilmuan, tapi adalah sebagai alat bantu kita gitu. Gitu saya rasa. Oke, mungkin ini selanjutnya cara kita ada iklan terlebih dahulu ya Ustazah. Baik. Ingat UPZ, infak sodako, hidup jadi berkah. Investasi akhirat, bahagiakan umat. UPZ, Raudatul Hasanah. Mau zakat, ingat UPZ, infak sodako, hidup jadi berkah. Investasi akhirat, bahagiakan umat. UPZ, Raudatul Hasanah. Ayo zakat, ayo infak, ayo zakat, ayo sodako. Ingat zakat, biar UPZ. Ramadan akhirnya kembali menyapa kita.
bulan penuh rahmat. Bulan penuh ampunan. Bulan dilipat gandakannya pahala. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan untuk jadi lebih baik. Menahan lapar, menahan amarah, menjaga lisan, dan membersihkan hati. Semoga tak hanya kita jalani, tetapi juga kita maknai. Kembali lagi bersama kami di acara Raudo Podcast, dan saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan lagi mengenai peran gadget bagi muslimah di era digital bersama dua narasumber kita. Untuk melanjutkan yang tadi Ustazah Mai, kan AI itu merupakan salah satu bagian dari gadget dan yang sangat famous di era digital sekarang ini. Gimana Ustazah cara kita membatasi diri dalam penggunaan AI yang benar gitu? Oke. Tentunya pertama AI itu manfaatnya banyak sekali ya. Salah satunya tentu dalam hal memvisualisasikan sesuatu itu. Seperti yang kita ketahui dengan teknologi AI sekarang itu kita bisa membuat visualisasi video yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Seperti misalnya kalau di lingkungan pesantren ya, mungkin ada materi-materi pelajaran yang akan lebih mudah dicerna anak-anak ketika itu ditampilkan dalam bentuk video. Kita tinggal masukkan promptnya, lalu AI akan membantu kita membuat itu, dan itu tentu akan jadi manfaat untuk dunia pendidikan gitu. Tapi juga perlu diketahui AI ini sendiri banyak juga disalahgunakan oleh orang-orang, khususnya kemarin saat pernah terjadi baru-baru ini yang terjadi bencana banjir dan saat ini perang juga gitu ya. Banyak itu video-video hoax yang dihasilkan dari AI itu sendiri. Nah, maka hari ini itu kita harus pandai-pandai memfilter. Kita juga harus memahami caranya bagaimana mendetek sebuah gambar ataupun video itu ini apakah real atau hoax gitu, supaya kita tidak terjebak dengan informasi-informasi yang tidak valid. Nah, itulah pentingnya ajaran tabayun dalam Islam itu sendiri gitu. Artinya harus meng-cross check kembali apa yang dia dapatkan
dari gadget itu sendiri. Karena memang zaman sekarang anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran yang audio visual ya kan Ustazah. Gimana ada videonya, ada juga gambarnya, itu lebih menarik dalam pembelajaran biar supaya juga nggak monoton gitu ya Ustazah pembelajarannya. Kemudian untuk Ustazah Titin, Ustazah, bagaimana peran guru dan orang tua dalam membimbing penggunaan gadget ini Ustazah? Baik, kita dari guru dulu ya Ustazah Salsa. Guru di sini dia sebagai edukator. Betul. Edukator yang menyampaikan perihal etika-etika di sosial media misalkan. Bisa dikaitkan dengan pembelajaran sehari-hari. Kalau di pesantren contohnya itu pelajaran misalkan mahfuzat ya kan, saya salsa hadis. Kayak di mahfuzat itu kan sering kita ulang-ulang, yaitu salamatul insani fi hifzil lisani gitu kan. Keselamatan seseorang itu dari apa dia menjaga lisannya. Menjaga lisan di sini kan tidak harus dengan lisan langsung, berbicara langsung gitu kan. Saya dengan era digital sekarang itu sudah masuk ke ketikan gitu. Bahkan ada yang mencela langsung, membuat video dan segala macam gitu kan. Nah itu perlu ditanamkan ke anak-anak bahwasanya ketikannya dijaga. Ketika nanti pegang handphone, jangan mudah-mudah untuk mengejek, mohon maafnya, atau menyampaikan kata-kata yang tidak baik di sosial medianya. Jadi guru di sini perannya itu tadi sebagai edukator menyampaikan bahwasanya ini tidak boleh, tentang aurat. Itu bisa kita selipkan di pelajaran fikih misalkan, ya kan, tentang menjaga aurat. Kita selipkan juga tentang menjaga privasi. Tidak mudah-mudah untuk mengumbar hal-hal yang bersifat privasi ya kan saya salsa. Foto sendiri, mohon maafnya tadi kayak kecanggihan si AI tadi, bisa saja foto kita dialihkan ke badan orang lain misalkan. Atau dari nomor handphone sekarang sendiri juga di era ini harus pandai-pandai menjaganya. Ada yang kena hack, mohon maafnya sampai ke pinjol dan segala macam. Itu yang harus kita tanamkan ke diri anak-anak. Dan seperti yang saya mau sampaikan tadi, bahwasanya penanaman etika dan adab itu harus memang, bahkan kalau bisa di setiap pembelajaran itu dimasukkan. Mohon maafnya di pelajaran mutalaah sendiri di pesantren itu kan berbicara perihal adab semuanya. Adab, etika, kita sama orang harus bagaimana kan, seperti itu. Jadi itu bisa dikaitkan dengan era-era sekarang gitu. Selanjutnya kalau peran orang tua ini kan istilahnya fasilitator tadi ya. Beliau yang mengasihkan atau memberikan gadget ini tadi. Maka dari itu orang tua juga punya peran di gadget ini. Artinya orang tua harus punya yang namanya batasan waktu, juga batasan aplikasi di gadget itu sendiri anaknya misalkan, seperti itu. Karena batasan waktu itu tadi yang saya sampaikan, ada namanya screen time. Jadi ini ana rasa sudah diterapkan ya sejamai beberapa wali, orang-orang tua sudah menerapkan untuk screen time ini sama anak-anaknya. Misalkan sehari hanya boleh 2 jam kamu boleh main, atau sehari hanya boleh sekian menit. Nah itu keputusan orang tua yang memang harus bahkan diterapkan kalau memang orang tua ini sudah memberikan gadget itu kepada anaknya. Maka itu harus dikasih batasan, nggak bisa nggak lagi sekarang, seperti itu kan saya rasa. Dan batasan aplikasi, jadi orang tua juga harus memberi batasan aplikasi mana yang boleh ada di handphone itu. Gitu. Kalau misalkan atau yang boleh dibuka sama anak tersebut, anaknya misalkan, seperti itu. Makanya yang beredar sekarang itu selaras juga dengan yang ini, yang Ibu Menteri menyampaikan bahwasanya ada akses, ya maksudnya menutup akses untuk anak di bawah
16 tahun di beberapa aplikasi. Itu sangat-sangat membantu dan itu positif ya. Yang kemarin beliau ada menyebutkan juga beberapa aplikasinya, ada TikTok, mohon maafnya, apalagi itu ada satu aplikasi yang dia berisikan cerita-cerita, tapi ceritanya ini Novel sangat bentuk tidak layak untuk file. dikonsumsi anak di bawah umur. Ini termasuk dari bagian yang akan mereka tutup aksesnya untuk anak-anak, dan saya pribadi itu sangat mendukung, setuju dengan hal ini. Tapi ada beberapa sempat baca komentar yang menyebutkan bahwa gini, nggak seru kalau misalkan anak-anak Gen Z atau Gen Alpha tidak megang gadget misalkan gitu, karena mereka penghibur orang-orang dewasa ini misalkan seperti itu dengan tingkah lakunya yang kadang-kadang yang begitu ya kan. Tapi di balik itu, di umur mereka itu sebaiknya perbanyaklah untuk berkegiatan di dunianya, di dunia yang nyata seperti itu ya maksudnya Mai. Dunia nyata artinya main sama teman-temannya atau apalagi yang bisa mereka lakukan, olahraga atau apalah seperti itu. Jadi peran guru dan orang tua ini memang harus saling berketerikatan. Jadi kayak kalau kita di pesantren gitu kan, kita sudah tanamkan ini, dan mohon maafnya santriwati kita ini sekarang sedang liburan di rumah kan. Jadi sebelum libur itu kan mereka sudah dibekali juga yang namanya ceramah etiket. Nah itu salah satu isinya di situ adalah, dan itu tidak pernah tinggal Ustazah Mai, etika bersosial media. Dan itu ada kita sampaikan setiap perpulangan, setiap libur. Seperti ini liburan Idul Fitri kemarin sudah disampaikan hal itu. Nanti libur semester 2 itu hal itu harus tetap dimasukkan. Dengan zaman yang sekarang itu penting, ya kan. Jadi ketika kita sudah bekali di sini dan orang tua hendaknya juga menanamkan hal yang tadi seperti itu. Jadi kayak apalagi sekarang mau lebaran ya kan, saya salsa bisa saja anak-anak kita diajak untuk beres-beres rumah, buat kue atau hal-hal lain yang buat dia lupa akan gadgetnya tadi. Nah dalam artian tetap orang tua mengawasi dan bahwasanya nggak boleh pegang gadget hari ini misalnya seperti itu. Dari jam sekian ke jam sekian kita beres-beres, kita beresin rumah, kita buat kue. Jadi ada bonding juga antara ibu dan anaknya, atau ayah dan anaknya, kakak dan adik-adiknya, lebih produktif juga. Lebih produktif. Berarti kita jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar gitu ya saja. Karena kayak tadi yang anak kecil tuh tadi kan menurut pandangannya nggak seru dong kalau misalnya nggak ada anak kecil, padahal ya buktinya di zaman dahulu bisa gitu, kalau nggak ada gadget anak-anak itu tetap menjadi hiburan kita semua kayak gitu, bahkan secara langsung gitu kan Ustazah. Cuman ya Ustazah Titin, lanjutannya Ustazah, gimana kan tadi peran orang tua misalnya dalam bersih-bersih bisa membuat anak itu lupa tentang gadget itu sendiri. Kalau misalnya orang tuanya tuh sibuk satu harian bekerja, itu gimana tuh kira-kira peran orang tuanya Ustazah? Harus ambil sikap sih di sini saya salsa. Harus orang tua harus berani ambil sikap dan tinggalkan rasa nggak tegaan sih. Kalau misalnya dia difasilitasi dengan permainan yang secara offline gitu. Misalnya kita sediain dia untuk, kalau di anak-anak itu sekarang entah mewarnai atau puzzle. Itu kan membuat dia asik sama itunya seperti itu. Jadi kalaupun orang tuanya kerja, kalaupun memang mau ngasih gadget tadi ya pasti kamu boleh hanya memainkan sekian menit seperti itu. Selebihnya kamu harus main nih. Kamu harus main ini. Ini udah ibu atau mama sediain permainan, puzzle, atau kan sekarang banyak yang ngelukis apa itu kan, ngerakit
apa kayak ya Lego dan segala macam, itu kan ngelatih apa dia, maksudnya motoriknya dia gitu dia. juga kan. Jadi tidak kita harus juga menyediakan peluang mereka untuk bisa bermain secara di dunia nyatanya, offline lah kita bisa bilang. Jadi nggak terfokus sama ya anak-anak sekarang kita lihat game online. Ada semua kan, bahkan mereka Ustazah Mai akunnya seperti itu, yang kita yang buta akan game lah misalkan gitu, mereka paham Betul. kayak gitu. Jadi memang penting sekali orang tua itu memfasilitasi anak sesuai dengan dunianya ya kan, dengan usianya gitu. Betul. Ya Ustazah. Kan anak zaman sekarang kalau ditanya mau uang atau top up, lebih pilihnya top up gitu ya kan saja daripada uang aslinya kayak gitu. Nah, karena mungkin kalau uang aslinya langsung ke ibunya sendiri, kalau top up kan untuk gamenya gitu. Ini usia Salsa nggak curhat kan? Siapa tahu kasih keponakan ya kan? Iya. Ponakannya mau top up atau uang gitu kan? Lebih milihnya top up gitu. Oh gitu. Baik. Kalau untuk Ustazah Mai sendiri gimana Ustazah? Pandangan Ustazah peran guru dan orang tua dalam penggunaan gadget di era digital ini Ustazah? Menambahkan sedikit dengan yang disampaikan Ustazah Titin tadi, tentu peran orang tua itu sangat besar ya, khususnya ketika di rumah gitu ya, adalah dengan memberikan disiplin penggunaan gadget itu sendiri, mulai dari waktu penggunaannya, kemudian durasinya, kemudian konten-konten apa yang boleh dikonsumsi, itu harus memang orang tua punya tanggung jawab untuk mendampingi anak gitu, dan memang harus tegas ya gitu. Kenapa? Karena apalagi penggunaan gadget ini, kalau anak pribadi sangat tidak menyarankan untuk digunakan oleh anak yang masih di bawah 5 tahun atau bahkan mirisnya 2 tahun itu. Kenapa? Itu juga sudah banyak orang-orang pakar psikolog itu yang membahas itu ya gitu. Biasanya anak-anak yang usianya itu di bawah 5 tahun atau 2 tahun yang diberikan gadget itu tantrumnya itu akan bisa lebih ekstrim dibandingkan anak-anak yang memang nggak mengkonsumsi gadget gitu. Tentu itu hal yang tidak mudah. Orang tua tentu butuh energi yang ekstra untuk bisa mengontrol anaknya, tapi ya itu semua akan sesuai dengan usahanya gitu. Semakin besar ikhtiar orang tua itu mendidik anak menggunakan dengan bijak gadget yang ada itu, insya Allah hasilnya juga akan terdampak kepada anak itu sendiri gitu. Karena hari ini tuh sedihnya itu begini, mirisnya begini, orang tua di rumah secara bebas memberikan gadget kepada anaknya. Kemudian anaknya jadinya tantruman gitu kan. Nanti ujung-ujungnya orang tuanya emosi kepada anaknya. Gitu. Padahal yang menjadikan sebab itu dan yang memicu tadi itu adalah orang tuanya sendiri. Orang tuanya gitu. sendiri. Artinya memang orang tua harus sudah lebih berilmu lebih dulu daripada anaknya gitu, supaya dia bisa membimbing. Nah, sebagai seorang guru juga sama sebenarnya, apalagi kita sebagai seorang pendidik itu punya tanggung jawab memberi role model atau uswah hasanah gitu. Semua bermula dari diri sendiri. Seorang guru hanya bisa nasihatnya itu benar-benar mengena kepada anak muridnya, kepada anak didiknya ketika dia sudah menjadi uswah hasanah yang benar gitu. Hari ini juga kita miris ya gitu. Banyak beredar konten yang paginya dia ngajar, malamnya dia kelabing misalnya. Ya, dia posting gitu. Nah, itu kan sangat bertentangan dengan marwah guru gitu. Sementara dia di sekolah mengharuskan atau mewajibkan anak didiknya harus bijak bermedia sosial. Sementara dia sendiri pun belum melakukan hal serupa gitu. Artinya inti dari pendidikan itu sendiri, baik pendidikan di rumah ataupun di sekolah, ya orang tua atau guru ini harus bisa jadi role model terlebih dahulu. Gitu. Role model jadi contoh bagi anaknya itu. Iya, uswah hasanah kan. Betul kan, anak-anak ini kan kadang dia lebih mudah meniru apa yang dilihatnya, disaksikannya ketimbang apa yang didengarnya. Betul gitu. Nah, jadi tambahan sedikit juga mengenai role model tadi ya kan, saya Salsa. Makanya
sebisa mungkin ketika mengajar atau menyampaikan hal-hal baik ke mereka itu usahakan jangan pegang gadget seperti itu. Jadi itu mereka lihat. Jadi kayak ya ibu ini sambil main HP kan bilangnya. Nasihat. nggak etis kan. Jadi role modelnya juga di situ kenanya sama kita sebagai seorang guru. Usahakan ketika mengajar itu tidak sentuh gadget tadi seperti itu. Karena kalau kita memperbaiki seseorang, kita harus memperbaiki diri kita sendiri ya kan Ustazah. Dan ini saja pertanyaan selanjutnya, kan mungkin di zaman Ustazah itu atau mungkin di zaman anak atau atasan anak setahun itu masih merasakan gimana permainannya secara offline kayak gitu. Seperti dulu mungkin permainan kita karet ataupun engklek segala macem, itu belum ada terlalu gadget, itu bahkan kita nggak kenal, cuman taunya foto dari HP kayak gitu ataupun kamera gitu kan Ustazah. Belum terlalu kali yang semuanya ada semuanya di HP, cuman tapi anak zaman sekarang itu kan semuanya udah ada Ustazah. Bahkan udah jarang kita ngelihat anak perempuan itu main masak-masakan, main engklek, main karet, bahkan semuanya itu udah dijadikan online gitu. Main engklek online, main ludo online, main congklak online, semuanya udah serba online Ustazah. Kira-kira di antara dua zaman ini Ustazah, apa perbedaannya dan positif dan negatifnya itu apa Ustazah? Terkait permainan di zaman kita ya, rasa-rasanya kita nggak terlalu jauh ya, salsa. Merasa jadi tua banget ya Ustazah Titin ya. Masih dekat lah salsa. Masih dekat, satu zaman lah. Satu zaman insyaallah. Apa ya? Mungkin kalau online itu dampak positifnya ya, secara permainan ya, mungkin bisa lebih hemat energi ya. Itu mungkin Gak itu capek ya. Tapi salah satu dampak yang disayangkan sebenarnya ketika permainan itu semua beralih ke online itu tadi tidak ada lagi sosialisasi dengan teman sepermainannya. Gitu. Itu juga mengurangi nilai sosialisasi dari pribadi anak-anak itu masing-masing gitu. Ya walaupun tidak semuanya negatif ya, misalnya kayak kalau kita dulu masa-masanya secara langsung kita petiki pohon-pohon, bunga-bunga dan sebagainya gitu ya. Kalau hari ini mungkin nggak boleh metik bunga sembarangan, kita harus cinta lingkungan dan sebagainya gitu ya. Ya itu that's true gitu kan. Tapi hari ini juga ketika anak-anak itu belajar main secara online, masak-masakan misalnya ya, itu kan mereka juga dapat ilmunya sebenarnya kalau mau menerapkannya. Kalau hanya sebatas nonton aja ya kurang seru juga gitu kan. Hari ini banyak juga kok alhamdulillah itu anak-anak yang melihat konten-konten cara-cara memasak dan mereka praktek sendiri gitu kan. Ketika kita juga pernah gitu ketika di kelas, biasanya kamu liburan apa yang suka lakuin gitu kan. Anak suka lihat konten masak-masak saja, kemudian anak praktekin sendiri dan anak suka masak jadinya gitu. Memang dunianya udah berbeda ya Ustazah Titin ya, tapi ya masing-masing zaman itu tentu punya nilainya masing-masing. Betul. Dan tinggal kembali kepada pribadi kita sendiri-sendiri ini mau menggunakan fasilitas yang ada ini sebagai manfaatkah atau mudarat gitu. Berarti tentunya di zaman dulu tuh mungkin lebih mendapat banyak pengalaman gitu ya Ustazah. Pengalamannya lebih nyata, lebih real, betul. Karena pembelajaran yang paling mengena kehidupan itu ya pengalaman. Itu nggak semua orang punya pengalaman bagus untuk dirinya sendiri. Kalau menurut Ustazah Titin sendiri gimana Ustazah? Pastinya sependapat dengan Ustazah Mai. Cuman yang tadi itu menekankan kembali kepada interaksi sosialnya mereka itu di antara mereka pasti berkurang. Seperti itu. Jadi keseruan-keseruan yang ada secara nyata itu tidak bisa kita dapatkan di online. Maya ya. Dunia maya. Misalkan kalau saja saya bilang main apa tadi contohnya yang ada di online main ludo, congklak. Kayaknya main congklak dengan ada alatnya di depan itu sama kita itu
pasti bakal sangat-sangat lebih excited dapat feel-nya seperti itu kan. Kalau kesel bisa langsung lempar gitu. Kalau kesal langsung ya lempar offline. Maksudnya jadi ada ngobrolnya juga lebih ini kemana tadi kok kurang satu, misalkan seperti itu kan. Jadi kayak interaksinya itu ada seperti itu. Jadi mempererat hubungan dia dengan temannya. Gitu. Karena kalau mainnya online kita berbicara sama gadget tadi ya kan, iya. Dan belum tentu hilang satu congkaknya tadi. Pasti lengkap dia di dalam aplikasinya gitu kan saja. Iya. Karena kalau nyatanya dia kan kelempar atau kayak mana kan kita kesenggol orang lah tuh. Kecuali satu sih. Apa? Kuotanya habis. Itu nggak cuma hilang satu, hilang semua. Kuotanya habis. Semua yang permainannya pun selesai. Iya betul. Oke saja, mungkin ini sampai sini podcast kita pada hari ini saja. Dan kesimpulannya dari podcast kita hari ini, penggunaan gadget itu tergantung kepada diri kita sendiri. Gimana kita dalam menggunakannya, bisa menjadi hal yang positif jika kita menggunakannya dengan bijak untuk berdakwah, belajar, atau menyebarkan hal-hal yang positif dan untuk kebaikan. Tapi kebalikannya, kalau kita tidak bijak menggunakan, itulah yang membuat hal yang negatif datang kepada diri kita. Betul. Terima kasih juga kepada dua narasumber kita pada hari ini yang telah memberikan banyak ilmunya juga kepada kita semua, dan tidak lupa pada penonton setia Raudhah Podcast. Masya Allah. Ya mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.